Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Eka Suwandi. Nah, saya akan berbicara tentang sistem ekonomi liberal dan politik etis dalam perspektif teori sosial ekonomi. Nah, perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi bahkan sampai bangsa Indonesia ini pada awal ke-20 tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh Hindia Belanda atau pemerintah kolonial pada saat itu. Nah, kebijakan-kebijakan ini telah menjadi tradisi yang menandai pentingnya di era ekspansi Belanda ke Indonesia yang didasari oleh ekonomi POC. Nah, namun tetap didominasi oleh kepentingan kolonial. Sistem ekonomi Belanda Hindia Belanda pada akhir abad 19 memberi peluang pada modal swasta Eropa untuk menguasai sektor strategis, terutama dalam bidang perkebunan, infrastruktur, dan lain-lain. Di sisi lain, penerapan politik etis yang secara ideologis memahami oleh dorongan moral untuk mempengaruhi kondisi bumi putra ini, menghadirkan kebijakan-kebijakan yang tampaknya progresif, namun menyimpang dan menyimpan agenda kontrol kolonial yang lebih subtil atau lebih objektif tentang urusan-urusan mereka. Nah, dalam menganalisis dinamika yang besar, dalam menganalisis problematika ini, karena kan memang sudah menjadi tradisi kita untuk memakai ekonomi liberal kan. Nah, kita akan mengetahui bagaimana substansi teori ekonomi sosial ekonomi. Nah, teori sosial ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mengkaji bagaimana perilaku ekonomi terkait oleh norma sosial, nilai budaya, institusi politik, dan pemerintahan. Berbeda dengan pendekatan ekonomi neoklasik yang cenderung reproduksi, menganggap manusia sebagai homo economicus atau rasionalnya yang mengejar keuntungan maksimal gitu. Teori sosial ekonomi memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, ada suatu tokoh yang menyebut, yaitu Karl Polanyi, dalam The Great Transformation pada tahun 1944. Dia mengatakan bahwa menekan orang besar bukanlah institusi yang alami berdiri sendiri, melainkan produk dari konstruksi sosial dan politik. Ia menyebutkan bahwa ekonomi pasar liberal yang muncul pada abad ke-19 membawa disbanding atau ekonomi dan relasi sosial, sehingga menciptakan krisis moral dan sosial yang serius. Dalam konteks ini, atau dalam konteks pada saat abad ke-19 pada Indonesia masih dijajah atau yang bernama masih Hindia Belanda, liberalisasi ekonomi pasca itu mirip dengan transformasi tersebut. Nah, pasar dibuka untuk modal asing, tetapi juga mengabaikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, sementara itu Max Weber dalam bukunya ia mengatakan bahwa menunjukkan bagaimana nilai-nilai etis dan religius turut mendorong perkembangan kapitalisme modern. Nah, sistem ekonomi liberal ini hanya untuk menguntungkan bagaimana kapitalis itu terus berkembang, terus maju, dan ya itu menyengsarakan masyarakat bawah gitu. Nah, bagi beliau atau bagi Weber, ekonomi modern berkembang dalam konteks rasionalisme etis. Nah, dalam hal ini, politik etis dapat dianalisis sebagai upaya pemerintah kolonial untuk membangun legitimasi etis atas sistem ekonomi yang eksploitatif melalui pendekatan moral dan pendidikan. Nah, jadi seperti bagaimana politik etis ini benar-benar sudah terbuka luas gitu, tidak hanya untuk kaum kapitalis yang memang menguntungkan diri sendiri. Nah, ada satu teologi yang memang benar-benar beliau mengembangkan ilmunya, yaitu Amartya Sen. Nah, dalam bukunya Development as Freedom pada tahun 1999 menawarkan perspektif bahwa
bahwa pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari perubahan PDB atau kekayaan material, tetapi peningkatan kebebasan substansi manusia. Nah, kebebasan berpendidikan, bekerja, hidup sehat, dan bersuara itu adalah semua kebebasan yang harus dikembangkan ketika tentang berbicara tentang ekonomi gitu. Nah, dalam konteks kolonial, janji politik etis terhadap pendidikan dan kemajuan menjadi problematis ketika tidak disertai dengan pelepasan struktur kekuasaan yang saat itu menindas kita. Nah, dengan teori kerangka sosial ekonomi ini, kita dapat meninjau bagaimana sistem ekonomi liberal dan politik itu benar-benar bisa relevan untuk kita pakai itu. Nah, kemudian untuk hasil analisis sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda pada saat itu. Nah, sistem ekonomi liberal mulai diterapkan secara penuh di Hindia Belanda sejak tahun 1870 kalau tidak salah. Nah, seiring akhirnya maksa tanam paksa atau Katerstelsel yang sebelumnya menjadi pilar ekonomi kolonial. Nah, pemberlakuan undang-undang agraria ini membuka jalan bagi masyarakat untuk masuknya modal swasta asing, terutama Belanda dan Inggris, untuk mengelola tanah dan kinerja di tanah jajahan. Ya, jadi pada saat itu memang transisi ekonomi itu melebar karena ada kebebasan bagaimana pemodal asing bisa masuk ke Indonesia gitu dengan menanamkan modal-modal gitu. Nah, untuk secara teori, sistem ini menawarkan prinsip kebebasan pasar. Jadi, hak milik pribadi atas tanah meskipun dibatasi, kebebasan bursa, dan penghapusan monopoli negara. Nah, namun dalam prakteknya, sistem ini justru memperkuat eksploitasi terhadap negara atau negara kita benar-benar tereksploitasi gitu, terhadap kinerja pribumi, terhadap membentuk karakter yang memang Indonesia itu hanya menjadi budak gitu kan. Nah, terus memang dan sistem kerja yang kontrak ini yang sangat menindas, bahkan hanya mendapatkan upah yang sangat kecil kan. Dan ketika berbicara tentang ada seorang pengamat ekonomi yaitu Karl Polanyi itu memberikan statement bahwa sistem ini adalah contoh dari pasar yang disematkan ke dalam konteks kolonial, tapi dengan tujuan mendisiplinkan tenaga kerja lokal demi efisiensi produksi. Nah, sebenarnya ini menindas gitu. Tapi untuk pemodal asing ini sangat menguntungkan gitu, yaitu untuk kapitalis. Nah, dalam jangka pendek, liberalisasi ekonomi meningkatkan pendapatan kolonial dan memperluas infrastruktur. Jelaskan siapa yang lebih diuntungkan? Nah, namun dalam jangka panjang, sistem ini menciptakan ketimpangan struktural yang memperluas kesenjangan antara elit kolonial dan rakyat jelata. Nah, kesempatan yang dijanjikan oleh beberapa pasal hanya dinikmati oleh kalangan Eropa dan segelintir elit lokal atau priai. Ya, priai ikut memodal dalam hal ini gitu, ikut berbisnis juga lah, walaupun tahu siapa yang kerja di tanah kita gitu. Nah, terus ada politik etis antara moral dan strategi kontrol. Nah, politik etis muncul pada abad ke-20 sebagai respon terhadap kritik publik Belanda atas eksploitasi kolonial sebagai manifestasi. Nah, jadi politik etis itu muncul dari orang Belanda juga gitu, bukan dari kita awalnya. Karena memang melihat Indonesia tereksploitasi begitu besar-besaran, apalagi di tanah Priang sebelumnya mengandalkan hanya Katerstelsel, sistem tanam paksa. Nah, yaitu ada bahwasanya gagasan-gagasan yang secara resmi dibukukan dalam pidatonya Ratu pada tahun 1901 yang menyebutkan bahwa pemerintah kolonial memiliki kewajiban moral untuk mengangkat kesejahteraan penduduk asli. Nah,
bagaimana pemerintah Belanda itu masih mempunyai hati gitu, masih mempunyai hati untuk tanah jajahannya, walaupun ya menjajah tapi mereka masih punya moral gitu, masih punya moral. Nah, 3 program politik etis yang di yang yang diprogramkan oleh pemerintah Belanda adalah edukasi, irigasi, dan emigrasi. Nah, secara ideal ketiganya bertujuan untuk menciptakan masyarakat pribumi yang lebih produktif, terdidik, dan tertera secara sosial. Nah, namun analisis kritis terhadap implementasinya menunjukkan bahwa politik etis lebih banyak digunakan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil namun patuh. Nah, kembali lagi, politik etis itu sebenarnya menguntungkan masyarakat kita atau malah menguntungkan kolonial. Itu tergantung kurikulum yang digunakan pada saat itu. Ketika memang politik etis ini menjanjikan bahwa masyarakat Indonesia bisa lebih produktif, efektif, kreatif, itu senjata makan tuan dong kalau gitu. Itu malah menjadi senjata untuk kolonial Belanda. Nah, namun pada saat itu memang politik etis ini digunakan dengan kurikulum yang memang manusia pribumi atau bumi putra Indonesia ini diberlakukan secara ya udah untuk pintar tapi untuk patuh gitu, paham kan? Nah, dan untuk relevansi teori sosial ekonomi dalam konteks kolonialisme itu Polanyi mengatakan bahwa setiap kebijakan ekonomi tidak pernah netral secara sosial. Nah, di sini sudah ditegaskan oleh Polanyi gitu, mengatakan bahwa setiap kebijakan ekonomi tidak pernah netral secara sosial. Nah, dalam konteks ini pembukaan pasar kepada modal asing bukan hanya kebijakan ekonomi tetapi juga strategi penaklukan kultural dan sosial. Weber juga menyoroti akan hal ini gitu, bahwa institusi modern termasuk pendidikan dan birokrasi seringkali adalah instrumen kontrol yang dibuat atas nilai-nilai rasional. Jadi, apakah benar edukasi untuk masyarakat pribumi itu benar-benar edukasi yang murni atau hanya mengedukasi untuk menjadi robot? Nah, terima kasih setelah menonton video saya. Kemungkinan banyaknya ilmu yang kita dapatkan pada perbincangan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.